Baik Ibu, selamat sore. Mhm. Sebelumnya sudah saya persilakan duduk ya Bu ya. Iya Sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan iya, Syifa Zahra ya Bu ya, yang bertugas pada baik, hari ini. iya Sebelum saya melakukan pendidikan kesehatan, saya izin menutup sampiran terlebih dahulu ya Bu iya, untuk menjaga privasi Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Emil, Oh baik, Ibu ini kehamilan yang pertama ya? iya Bu, Oh betul. baik, sebelumnya Ibu ada keluhan Ibu datang ke sini? Saya Atau ini Mbak, agak sedikit sering mual muntah, Oh, mhm, sering ya, baik iya. Bu. Sebelumnya Ibu pernah mendengar mengenai hipermesis gravidarum? Pernah dengar tapi kurang tahu Mbak. Oh, baik, kalau begitu saya izin menjelaskan ya Bu Iya, ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai mengapa saya melakukan pendidikan kesehatan mengenai hipermesis gravidarum. iya, Itu apabila nanti Ibu akan merasakan tanda-tanda atau gejala, Ibu bisa langsung datang ke vaskes iya, terdekat. Nah, jadi hipermesis gravidarum itu yaitu mual muntah yang terjadi pada ibu hamil. Tapi kan biasanya mual muntah pada trimester pertama itu sering terjadi ya Bu ya. Tetapi kalau sering terjadi itu bisa saja termasuk hipermesis gravidarum sehingga dapat mengganggu aktivitas ibu ataupun keadaan ibu. Nah, untuk itu di sini ada berbagai macam faktor Bu mengenai hipermesis gravidarum. Yang pertama, contohnya misalnya kayak ibu pertama iya, kali hamil, mhm, lalu ada yang disebabkan oleh molehidatidosa atau kehamilan anggur, atau juga kehamilan ganda. Nah, kalau kehamilan anggur sama kehamilan ganda itu biasanya karena faktor hormon ibu. iya, Nah, di mana hormon gonadotropin itu dibentuk secara berlebihan sehingga menyebabkan yang terjadinya mual muntah. iya, Nah, lalu itu ada juga karena ibu alergi ataupun faktor psikologis lainnya seperti depresi atau gangguan psikiater lainnya. iya, Sampai sini sudah paham, Bu? sudah, Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa bisa terjadinya mual muntah pada kondisi saat hamil. Nah, jadi muntah itu biasanya terjadi karena adanya di mana saluran cairan di saluran cerna bagian atas membuang isinya terjadi iritasi. Nah, itu terjadinya karena adanya rangsangan atau tegangan yang berlebihan pada usus, sehingga akhirnya itu adalah refleks dari tubuh ibu, oh sehingga iya, ibu mengalami muntah. iya, Nah, pusat muntahnya ini berdekatan dengan pusat pernafasan dan pusat vasomotor. Nah, lalu terjadinya hipermesis gravidarum ini terjadi karena disebabkan cadangan karbohidrat dan lemak yang habis terpakai untuk keperluan energi tubuh ibu. mhm, Nah, sehingga karena oksidasi lemak tersebut yang tidak sempurna, maka terjadilah ketosis dengan tertimbunnya asam aseton asetik di dalam tubuh ibu. Nah, asam aseton dalam darah ini menyebabkan kekurangan cairan yang diminum dan kehilangan cairan akibat muntah akan menyebabkan dehidrasi sehingga cairan ekstravaskuler dan plasma akan berkurang. Natrium klorida darah turun dan menjadi klorida urin. Nah, selain itu dehidrasi dari muntah ini juga dapat menyebabkan hilangnya konsentrasi ibu atau hemokonsentrasi sehingga aliran darah ke jaringan atau ke otak tuh berkurang. Nah, sehingga ibu kadang gagal fokus. Nah, hal ini menyebabkan zat makanan dan oksigen ke jaringan berkurang dan tertimbun zat metabolik dan toksik. Nah, kekurangan kalium ini sebagai akibat dari muntah dan bertambahnya ekstraksi lewat ginjal ya Ibu ya. Nah, meningkatkan frekuensi muntah yang lebih banyak sehingga dapat merusak hati dan memperberat keadaan penderita. Nah, untuk hipermesis gravidarum ini terbagi menjadi 3 tingkat ya Ibu ya. Yang pertama ada hipermesis gravidarum tingkat 1, ada tingkat 2 dan tingkat iya, 3. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Bu? sudah cukup jelas Mbak. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hipermesis gravidarum yang tingkat pertama terlebih Iya, dahulu ya Bu ya. mhm, Nah, yang tingkat pertama itu muntah yang terus-menerus, tetapi belum mempengaruhi keadaan penderita atau ibu hamil tersebut. Tetapi sudah merasakan nyeri di daerah perut ibu, di daerah epigastrium. Nah, nadi itu masih normal, tetapi mulai meningkat. Lalu tekanan darahnya menurun dan turgor kulitnya pun menurun, sehingga lidah mengering dan matanya cekung. iya, mhm, Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan yang tingkat 2 ya, Bu iya, ya. iya Bu, Nah, untuk tingkat 2 itu penderita tampak lemas dan udah kehilangan sadar. Jadi dia kalau ditanya tuh apatis, Bu ya.
lalu turgor kulitnya itu sudah lebih menurun, lidahnya mengering, dan nampak kotor. Nadinya itu udah mulai kecil dan cepat, lalu suhunya itu kadang-kadang naik, matanya itu udah mulai cekung atau sedikit ikterus, berat badannya turun, lalu terjadinya itu tadi kehilangan Iya. konsentrasi, lalu tensinya turun, dan oliguria dan konstipasi. Nah, lalu karena tadi kadarnya udah naik kan Bu, jadi tercium bau seperti aseton dari bau mulut dan bau pernafasannya, dan ditemukan juga aroma yang khas pada kencingnya ya Bu ya. Iya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hipermesis gravidarum tingkat 3. Nah, tingkat 3 ini keadaan umumnya tuh lebih buruk Ibu. Muntahnya itu tidak berhenti, lalu kesadarannya sudah mulai menurun atau somnolen. Bahkan ada yang sampai koma Ibu. Nah, nadinya itu sudah cepat, suhunya meningkat, dan tensinya sudah mulai menurun. Lalu kadang kalau di hipermesis yang tingkat 3 ini banyak komplikasi fatal yang terjadi pada susunan saraf yang dikenal sebagai encephalopathy Wernicke, yaitu gejalanya ada nistagmus, diplopia, dan perubahan mental. Dia mempengaruhi psikologis lagi ya Bu ya. Nah, keadaan ini terjadi akibat defisiensi zat makanan, termasuk vitamin B kompleks, stimuli ikterus yang menunjukkan adanya gangguan hati. Nah, sebelumnya, jadi kalau misalnya ibu atau penderita terkena hipermesis gravidarum, itu ibu akan ada perawatannya ya Bu ya, sebagai perawatan ibu hamilnya. Nah, kalau ibu yang menderita hipermesis gravidarum tingkat 2 dan tingkat 3 itu harus langsung dibawa ke rumah sakit. Sedangkan yang tingkat 1 itu bisa saja diperawat jalan ya Bu ya. Jadi tidak perlu rawat inap di rumah sakit. Nah, selanjutnya ada obat-obatan yang akan diberikan kepada ibu hamil dan hipermesis gravidarum. Nah, obat-obatan ini kan biasanya ibu hamil tuh sudah dapat seperti suplemen multivitamin. Tapi saat terkena hipermesis itu akan diberikan seperti antihistamin, dopamin, serotonin, dan juga kortikosteroid dan vitamin B1 dan B6. Nah, lalu pemberian antihistamin ini bertujuan untuk menghambat secara langsung kerja histamin pada tubuh ibu, sehingga mempengaruhi sistem vestibular Ya. dan menurunkan rangsangan di pusat muntah. Jadi menekan ya Bu ya. Nah, reseptor dopamin di lambung itu berperan dan menghambat motilitas lambung. Nah, pemberian serotonin itu cukup efektif dan menurunkan keluhan mual dan muntah. Obat ini bekerja menurunkan rangsangan pusat muntah di tubuh ibu. Nah, selanjutnya ada kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil dengan hipermesis gravidarum. Nah, pemberian nutrisi ini tergantung pada derajat muntah, berat ringannya yang tadi saya sebutkan. Nah, ada depresi nutrisi dan penerimaan penderita terhadap rencana pemberian makan. Pada prinsipnya, saluran cerna harus digunakan. Nah, apabila peroral mengalami hambatan atau misalnya ibunya yang hipermesis sedang koma, itu bisa dapat digunakannya NGT ya Bu Iya. ya. Nah, apabila ibu hamilnya masih dapat makan, itu bisa diberikan modifikasi diet. Yang diberikan adalah makanan dalam porsi kecil namun sering. Atau misalnya diet tinggi karbohidrat kerjasama dengan ahli gizi, rendah protein dan rendah lemak. Biasanya kalau ibu sedang mual muntah itu hindari makan makanan yang mengandung suplementasi besi dan emmethagominik dan berbau sehingga menimbulkan rangsangan untuk muntah. Nah, biasanya kebutuhan kalori ibu hamil tuh sehari-hari ditambah menjadi 300 kcal per harinya ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya itu tentang perawatan isolasi apabila penderita ini sudah masuk ke tingkat yang serius, di mana penderita disendirikan dalam kamar yang tenang, cerah, dan memiliki peredaran udara yang baik. Apabila dirawat di rumah sakit, jadi ibunya itu kan tadi saya udah ada menjelaskan dia masuk ke gangguan psikologisnya juga kan Bu Iya. ya. Nah, ini biar ibunya cepat sembuh. Nah, lalu setiap saat diisolasi itu cairan yang keluar dan masuk tuh harus dicatat dan diberikan makanan dan minuman selama 24 jam. Nah, lalu ini ada terapi psikologiknya, yaitu ibu hamil perlu yakin kalau penyakitnya ini dapat disembuhkan dan hilangnya rasa takut oleh kehamilan dan persalinan, karena ini merupakan proses fisiologis yang terjadi. Apalagi kan biasanya kalau ibu hamil yang baru pertama kali hamil, nah itu biasanya harus dibantu dengan terapi ini. Mm-mm. Nah,
Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai terapi cairannya Bu ya, terapi cairan parenteral. Bahwa cairan parenteral yang cukup elektrolit, karbohidrat, dan protein dengan mengandung glukosa 5% Ibu, sehingga kebutuhan Ibu saat sedang mual muntah itu terpenuhi. Nah, kandungan dari cairan ini termasuk dari garam fisiologi sebanyak 2-3 liter sehari. Bila perlu dapat ditambahkan kalium dan vitamin, terutama vitamin B kompleks dan vitamin C. Itu dapat diberikan juga kayak asam amino secara suntik apabila terjadi kekurangan protein, yang nantinya akan diperhitungkan berdasarkan jumlah cairan yang diperlukan pada ibu. Baik Ibu, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas Mbak penjelasan Oh, tadi tentang hipermesisnya. oh baik, kalau misalnya nanti Ibu merasa mual muntah yang berlebihan kembali, Ibu bisa Iya. langsung datang ke vaskes terdekat Ibu Oh ya. ya, baik Baik, Mbak. terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama Mbak.